Bayangkan, kamu hanya ingin tidur semalam karena lelah dan tempat satu-satunya hanyalah di bawah pohon pisang. Tapi sejak malam itu, kamu tidak pernah tidur tenang lagi. Selama sebulan penuh, kau diteror sosok pocong dan setelahnya, hidupmu berubah total. Namanya Abdul. Umurnya sekitar 45 tahun, meskipun wajahnya tampak lebih tua karena hidup keras di jalanan. Sehari-hari, ia mengais rejeki dari botol bekas dan kardus, kadang membantu warung cuci piring, kadang mengemis. Tapi, ia bukan pemalas. Ia hanya kehilangan arah hidup sejak istrinya meninggal dan rumah kontrakan digusur. Sejak saat itu, Abdul jadi gelandangan, tinggal berpindah-pindah dari kolong jembatan ke emper toko. Malam itu, hujan baru saja reda. Seluruh empran penuh oleh para gelandangan lain yang lebih dulu menempati. Perutnya lapar, tapi ia tak peduli. Yang penting bisa tidur. Lalu ia menyusuri jalan kecil menuju pinggir desa tempatnya, biasa memulung siang hari. Di sana ada sebuah lahan kosong, dikelilingi ilalang, dan satu pohon pisang besar menjulang tinggi di tengah-tengahnya. Daunnya lebar, batangnya tua, dan di bawahnya terdapat sedikit tanah lapang yang cukup untuk merebahkan tubuh kurusnya. Abdul tahu warga sekitar menyebut pohon pisang itu keramat. Mereka bilang tidak ada yang berani mendekat selepas maghrib, apalagi tidur di bawahnya. Katanya, pernah ada anak muda iseng main di sana malam-malam, lalu pulang tertawa-tawa sendiri, dan akhirnya meninggal seminggu kemudian. Tapi malam itu, Abdul terlalu lelah untuk peduli. Ia hanya ingin tidur. "Aku cuma numpang tidur, besok pagi juga pergi," gumamnya pelan sambil membentangkan kardus bekas di bawah pohon. Ia tiduran, menarik jaket lusuhnya menutupi dada, dan mencoba memejamkan mata. Jam menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Hening, hanya suara serangga malam dan sesekali angin menerpa dedaunan. Lalu, shh, seret, shh. Suara aneh terdengar dari arah belakang pohon, seperti suara kain digesek di tanah. Awalnya perlahan, lalu semakin jelas, semakin dekat. Abdul membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangun perlahan, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun pisang bergetar seperti orang menangis pelan. Abdul menggigil, tapi ia menenangkan diri. "Angin ini, angin biasa. Jangan mikir yang aneh-aneh, Dul," katanya meyakinkan diri sendiri. Ia kembali berbaring, menutupi wajahnya dengan jaket, mencoba tidur lagi. Tapi matanya sulit terpejam. Suara itu terus terdengar, seperti langkah terseret, pelan, tidak tergesa, seperti seseorang berjalan tanpa kaki yang sempurna. Seret, seret, shh. Dan tiba-tiba terdengar suara, ketukan pelan, tok, tok, tok. Abdul duduk tegak. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, kosong. Pohon pisang itu tetap berdiri di belakangnya, diam, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi udara di sekitarnya kini terasa lebih dingin. Napasnya membeku. Ia tak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya kaku. Lalu, samar-samar, di ujung matanya, ia melihat bayangan putih. Sangat tipis, seperti asap. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat, tapi sebelum jelas terlihat, mendadak, menghilang. Abdul akhirnya tertidur dengan tubuh gemetar. Pagi harinya, ayam berkokok dari kejauhan membangunkan Abdul. Matahari belum tinggi, tapi sinar oranye sudah menyinari rerumputan basah. Ia bangun dengan kepala berat, tengkuk kaku, dan dada sesak. Seolah semalaman ia sedang berlari. Ia melihat ke sekeliling. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi yang aneh, di sekeliling tempat tidurnya ada bekas jejak menyeret, seperti jejak kain kotor yang melingkar-lingkar. Abdul terpaku. Ia menoleh ke arah pohon,
Tak ada yang aneh. Tapi saat ia bersandar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Salah satu daun pisang berlubang seperti dicabik dari dalam, dan di ujungnya ada bercak merah kehitaman. Darah atau hanya getah? Abdul memalingkan muka dan bergegas pergi. Sepanjang hari itu, ia merasa tidak enak badan. Tapi ada hal ganjil lain yang terjadi. Saat ia duduk di pinggir jalan, seorang pria tak dikenal, berpakaian seperti peziarah, datang menghampirinya. Orang itu menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata, "Teruskan, jangan tinggalkan tempat itu." Abdul mengernyit. "Maksud Bapak?" Tapi pria itu sudah pergi, menghilang begitu cepat di keramaian. Abdul merasa ada sesuatu yang salah, atau sesuatu yang akan segera datang. Dan malam itu, saat kembali berjalan mencari tempat tidur, entah mengapa, kakinya kembali melangkah ke arah pohon pisang itu, seolah ada suara halus yang memanggil. Malam kedua, langit gelap tanpa bulan. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di lahan kosong itu bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan. Tapi Abdul kembali berdiri di sana, di bawah pohon pisang yang sama. Meski hatinya menolak, langkah kakinya seperti ditarik. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa menjauh. Apa aku sudah gila? Pikir Abdul. Ia rebahkan tubuhnya. Kardus masih sama seperti semalam, hanya sedikit lebih basah karena embun. Jaketnya kotor, perutnya kosong, tapi matanya sulit terpejam. Ketakutan semalam belum hilang, dan kini ia malah kembali ke tempat itu. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Ketika angin bertiup dari arah barat, daun-daun pisang bergerak aneh. Bukan seperti tertiup, tapi seperti didorong dari dalam. Lalu terdengar lagi suara gesekan. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Sret, sret, sret. Abdul membeku. Ia menatap batang pohon pisang dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, daun yang paling besar terangkat perlahan. Bukan oleh angin, tapi seperti ditarik dari bawah. Dan di balik lipatan daun itu, tampak mata. Sepasang mata putih membelalak. Abdul ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdentum keras. Ia merangkak perlahan ke belakang, tapi matanya tak bisa lepas dari pandangan itu. Mata itu menatapnya lurus, tajam, mati. Lalu daun pisang itu kembali turun dan hilang. Abdul jatuh terduduk, nafasnya terengah, tubuhnya menggigil hebat. Tapi yang membuatnya lebih ketakutan bukanlah penampakan itu, melainkan suara ketukan yang kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini dari atas kepalanya. Perlahan, Abdul menoleh ke atas, ke batang pohon pisang. Dan di sana, tepat di persimpangan batang dan pelepah, terdapat bungkusan putih kotor yang menggantung diam. Seperti sesosok pocong sedang berdiri menunduk, menatap ke bawah. Tali pocongnya menjuntai seperti akar. Tubuh Abdul gemetar hebat. Ia tidak bisa bangkit, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ke atas, menunggu. Menunggu apakah makhluk itu akan turun. Tapi tidak. Makhluk itu menghilang begitu saja, seolah hanya muncul untuk menunjukkan, "Aku tahu kau di sini." Abdul akhirnya pingsan dengan mata terbuka. Pagi harinya, ia terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuh. Di sekelilingnya, bekas tanah tergali kecil-kecil, seperti kuku mencakar dari dalam tanah. Tapi yang paling aneh, di bawah kardus tempat ia tidur, ada segepok uang lusuh. 100.000, 50.000, dan puluhan ribu. Semuanya kotor dan basah. Tapi nyata. Abdul menghitung cepat, hampir 2 juta rupiah. Ia bingung, tak percaya. Dari mana uang ini? Tak mungkin ada orang iseng memberi. Tapi tak ada jejak kaki siapapun di sekitar tanah itu, selain miliknya sendiri.
Saat ia termenung memandangi uang itu, seseorang lewat di jalan setapak. Seorang bapak tua membawa sepeda. Bapak itu berhenti sejenak, menatap ke arah pohon pisang, lalu bergumam, "Masih ada yang tidur di sana?" Ya, padahal dulu yang terakhir tidur di situ, dikubur berdiri di batang pohon itu. Abdul tersentak. Apa maksud bapak? Tapi bapak itu hanya mengayuh sepedanya perlahan, menghilang ke tikungan jalan. Hari itu, Abdul tidak makan. Ia hanya duduk termenung memandangi uang di tangannya. Wajah-wajah kosong dari mimpinya malam tadi kembali terbayang. Ketukan, mata di balik daun, pocong yang berdiri di atas kepalanya. Tapi, uang itu nyata. Dan malamnya, ia kembali ke pohon pisang. Seolah bagian dari dirinya kini terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia tidur di sana, dan setiap pagi, uang baru muncul di bawah kardusnya. 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan sekali waktu pernah sampai 5 juta rupiah. Tapi ada satu pola yang selalu sama. Semakin besar uang yang ia temukan, semakin menyeramkan mimpi dan teror yang ia alami. Malam ketiga, ia mimpi dibekap tangan pucat dari dalam tanah. Malam keempat, ia melihat dirinya sendiri berdiri di pohon pisang dan tersenyum seperti orang mati. Malam kelima, ia mendengar tangisan perempuan dari batang pohon. Dan di malam keenam, teror itu tidak lagi muncul dalam mimpi. Sebab malam itu, pocongnya datang dan duduk di sampingnya. Malam keenam, pohon pisang itu kini bukan hanya sekadar tempat tidur bagi Abdul, tapi semacam sarang teror yang terus memberinya uang. Makin hari, jumlahnya makin besar, tapi juga makin tidak wajar. Malam ini, udara terasa berbeda. Diameter mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada suara gesekan daun. Tapi Abdul tetap membaringkan dirinya. Kardus yang mulai lapuk masih ia gunakan. Di balik saku jaketnya, ada kantong plastik kecil berisi uang dari semalam. 5 juta rupiah tunai. Ia memejamkan mata. Namun sebelum sempat tertidur, ia mendengar langkah kaki. Pelan, teratur, dekat. Krak, krak, krak. Abdul membuka mata. Di depan pohon pisang, dalam bayang remang bulan, berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan kusam. Matanya tidak terlihat, tapi wajahnya menunduk ke arah Abdul. Lalu, pocong itu duduk, tak melompat, tak terbang. Ia duduk seperti manusia dan tetap menatap Abdul. Abdul tak bisa bergerak, bahkan untuk menangis pun rasanya seperti berdosa. Sosok itu mengangkat tangan kanan yang terikat, lalu perlahan menunjuk ke arah tanah. Di tanah itu mulai tumbuh benjolan, seperti ada yang ingin keluar dari dalam. Benjolan itu makin besar, makin tinggi, hingga tampak sebuah bungkusan kecil terangkat dari tanah. Kotor, basah, seperti kantong jenazah. Lalu sosok pocong itu berdiri, menghilang ke balik daun pisang. Abdul terdiam, tubuhnya kaku. Perlahan, ia mendekati bungkusan kecil itu dan membukanya dengan gemetar. Isinya uang, bukan main-main. Kali ini berlembar-lembar 100.000 yang masih baru. Setelah dihitung, 10 juta rupiah. Namun di bagian bawah tumpukan uang, ada sehelai kain kafan robek, berbau busuk dan ada bercak darah kering. Abdul nyaris muntah, tapi ia tetap membawa uang itu. Kali ini, ia tidak pulang ke terminal. Ia pergi ke penginapan kecil di pinggir kota, membayar 2 malam, mandi, makan, tidur. Tapi malamnya, saat lampu kamar dimatikan, dinding penginapan diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Abdul terbangun. Ia membuka pintu. Tak ada siapapun. Tapi di lantai depan pintu tergeletak kain kafan kecil dan selembar 50.000. Pocong itu mengikutinya. Dan disinilah Abdul menyadari ia telah membuat perjanjian. Bukan lewat ucapan, tapi lewat tindakan. Tidur di bawah pohon pisang itu, menerima uang itu, menyimpan kain kafan itu.
Semuanya adalah bagian dari sebuah kesepakatan tak kasat mata. Kesepakatan dengan makhluk yang tidak butuh tanda tangan, hanya butuh setuju dalam diam. Seminggu berlalu, Abdul kini tak lagi tampak seperti gelandangan. Ia beli pakaian bersih, potong rambut, dan mulai menabung di bank. Ia bahkan menyewa kontrakan kecil. Tapi setiap malam, uang tetap muncul, entah di bawah bantal, di dalam laci, atau di balik pintu. Selalu dibarengi dengan bau anyir dan suara ketukan. Dan selalu ada tambahan, potongan kain kafan, rambut panjang, bahkan gigi manusia. Namun Abdul tak berhenti. Ia anggap ini harga dari kekayaan. Sampai suatu malam, saat ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri duduk di bawah pohon pisang, tersenyum, tapi tubuhnya tak bernyawa. Di sampingnya, pocong itu berdiri. Lalu terdengar suara, "Giliranmu sudah dekat." Abdul terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Karena satu hal yang makin jelas terasa. Semakin ia kaya, semakin kecil jiwanya dimiliki. 1 bulan setelah malam pertama, Abdul kini memiliki lebih dari 100 juta rupiah. Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang salah. Tubuhnya sering panas dingin, rambutnya rontok, matanya merah setiap pagi. Dan paling parah, ia melihat bayangan pocong itu di setiap kaca dan pantulan. Akhirnya, ia nekat kembali ke pohon pisang malam ke-31 dengan satu niat, menghentikan semuanya. Tapi malam itu, pohon pisang tidak menyambutnya dengan ketenangan. Yang menyambutnya adalah jeritan. Dan dari tanah sekitar batang pohon, muncul tangan-tangan putih yang mencakar tanah, menggali, merangkak. Lalu muncul satu wajah membusuk, bukan pocong, tapi wajah Abdul sendiri. Tubuh Abdul membeku. Wajah itu, wajahnya sendiri, muncul dari dalam tanah yang menganga. Matanya terbelalak, bibirnya membusuk, dan cacing-cacing keluar dari rongganya. Suara jeritan terdengar, seperti teriakan dirinya sendiri yang terjebak. Abdul tersentak mundur, jatuh, terduduk. Tapi saat ia mencoba berdiri, pocong itu muncul kembali, tepat di depannya. Tak seperti biasanya yang hanya berdiri atau duduk. Kali ini, pocong itu berjalan mendekat, lambat, seret, bau busuk kematian menusuk hidung. Tapi matanya, mata manusia, menangis. Lalu, dari balik bibir yang dijahit, terdengar gumaman lirih. Bukan dari mulutnya, tapi dari sekitar kepala Abdul. Suara tua, serak, parau. "Kau sudah menempati tempatku." Abdul menjerit. "Siapa kau? Apa yang kau mau?" Tapi suara itu hanya mengulang, "Kau menempati tempatku. Sekarang kau adalah aku." Malam itu, Abdul pingsan di bawah pohon pisang. Ia terbangun di siang hari dengan tubuh penuh luka gores dan wajah penuh tanah. Warga yang melihatnya menjauh mengira ia gila. Tapi yang lebih mengejutkan, di tangannya masih ada uang. 100.000 lembaran berlumur darah kering. Ia lari, langsung menuju kontrakannya. Dan saat membuka pintu kamar, semua uang yang selama ini ia kumpulkan hilang. Sebagai gantinya, kamar itu penuh tanah dan kain kafan. Di dinding dengan darah tertulis, "Sudah terlambat." Abdul menangis. Lalu ia pergi ke masjid mencari seorang ustadz yang terkenal bisa menolong orang kerasukan. Namanya Ustadz Malik. Warga bilang, beliau bisa melihat apa yang orang biasa tidak bisa lihat. Saat Abdul duduk di depan ustadz itu dan menceritakan semuanya, sang ustadz hanya diam, menunduk, lalu berkata, "Pohon pisang itu dulu adalah tempat pemakaman korban tabrak lari." Abdul terdiam. Tahun 1995, ada seorang pria tunawisma, namanya Pak Dasuki. Ia tidur di bawah pohon pisang itu setiap malam. Lalu suatu malam, ia mati
tertabrak mobil yang kabur. Warga tak tahu harus kubur di mana. Akhirnya jenazahnya ditanam di sana, di bawah pohon itu. Tapi tidak layak, hanya dibungkus kain kafan seadanya, tanpa dimandikan. Abdul merasa perutnya mual, rohnya tidak tenang, dan saat kamu tidur di situ, kamu dianggap sebagai penerus. Kamu menerima uangnya, maka kamu adalah penggantinya. Air mata Abdul mengalir deras. Lalu bagaimana saya bisa lepas, Ustadz? Ustadz Malik menatap tajam. Kamu harus kembalikan semua uang itu, dan jangan tidur lagi di bawah pohon itu. Lakukan sedekah besar dan minta maaf di atas kuburnya. Tapi ingat, setiap hari kamu menunda, makin besar bayanganmu terkubur. Abdul mengangguk cepat-cepat. Tapi masalahnya, uangnya sudah hilang. Dan malam itu, ia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Dasuki, pria tua kurus berbaju compang-camping, berjalan ke arahnya sambil membawa buntalan kain kafan. Lalu berkata, "Waktumu tinggal 3 malam. Setelah itu, kau tidur selamanya di bawah sana." Abdul terbangun dengan napas terengah, dan dari bawah ranjangnya ada gundukan tanah segar. Hari berikutnya, Abdul nekat. Ia menjual pakaian-pakaian barunya. Ia sumbangkan seluruh hasilnya ke panti asuhan. Lalu ia beli bunga, air mawar, dan 1 papan nisan kosong. Malam itu, ia kembali ke pohon pisang. Ia gali tanah tempat pertama kali ia tidur. Dan benar, tulang manusia masih terbungkus sebagian kain kafan yang lapuk. Tengkoraknya retak, giginya ompong. Di sisi kepala masih ada bekas luka parah, seperti terseret. Abdul menangis keras. Ia mencuci sisa tulang itu dengan air mawar, menguburkannya kembali dengan layak, memberi papan nisan bertuliskan, "Dasuki bin Rahman, maafkan aku." Lalu ia duduk dan berdoa sampai malam turun. Tapi malam itu, pocong tidak muncul. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, tidak ada uang. Yang ada hanya angin lembut dan bau pisang matang. Untuk pertama kalinya dalam 1 bulan, Abdul tidur tanpa mimpi buruk. Namun, sebelum mata terpejam, ia melihat bayangan Pak Dasuki berdiri di tepi jalan, tersenyum, lalu berjalan pergi. Seminggu telah berlalu sejak Abdul mengubur ulang jenazah Pak Dasuki dengan layak. Tak ada gangguan, tak ada mimpi buruk, tak ada pocong. Abdul merasa damai. Dan yang lebih aneh, satu persatu keberuntungan mulai mendatanginya. Ia ditawari kerja serabutan di sebuah toko kelontong. Lalu, 2 minggu kemudian, pemilik toko itu meninggal dunia dan mewariskan toko tersebut padanya. Karena Abdul dikenal jujur dan pernah menyelamatkan anaknya dari tabrak lari. Orang-orang bilang, Abdul bawa berkah. Toko berkembang pesat. Dalam hitungan bulan, ia buka cabang, lalu mulai merambah ke usaha sembako dan pengadaan bahan pangan untuk warung besar. Dari seorang gelandangan kotor dan dipandang rendah, Abdul kini menjadi pemilik 5 toko sembako besar. Ia bahkan membeli rumah kecil dan membiayai sekolah anak-anak yatim. Namun, semenjak kaya, Abdul tidak pernah lagi tidur nyenyak. Awalnya, hanya suara ketukan pintu kecil di malam hari. Lalu, suara langkah di loteng. Lalu, muncul sosok perempuan di cermin, berwajah hangus, menangis dengan kain kafan sobek di lehernya. Abdul mulai bingung. Ia kembali ke Ustadz Malik. Tapi, sang Ustadz hanya menggeleng. "Kamu pikir sudah selesai, Abdul? Kamu pikir semua kekayaan itu dari rezeki murni?" Abdul tercekat. "Maksud Ustadz?" Ustadz Malik menarik napas panjang. "Ketika kamu tidur di bawah pohon itu dan menerima uangnya, kamu membuka pintu. Bukan hanya untuk satu makhluk, tapi banyak. Apa kau pikir uang yang muncul dari udara itu tidak berasal dari bayar sesuatu?" Malam itu, Abdul tidak bisa tidur. Ia menyalakan lampu di seluruh rumah, membaca doa,
menyiapkan air zam-zam. Tapi tetap, suara ketukan itu datang lagi. 3 ketukan, setiap malam, pukul 12:07. Dan kini, bukan hanya satu suara. Tok, 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 tok. Ketukan dari pintu depan, jendela, lemari, bahkan dari dalam tembok. Abdul mulai mengigau di siang hari. Ia melihat bayangan orang-orang mati di antara kerumunan pasar. Ada yang wajahnya rata, ada yang hanya punya separuh badan. Semua memakai kain kafan. Semua menatapnya. Abdul tidak bisa tahan lagi. Ia kembali ke pohon pisang. Tapi pohon itu sudah ditebang. Warga bilang ada proyek jalan baru. Bulldozer menghancurkan seluruh lahan. Dan kini di atasnya berdiri toko modern. Abdul terduduk. Ia menangis. Ia teriak, "Saya sudah minta maaf. Saya sudah kembalikan. Kenapa kalian masih ikutin saya?" Dan angin malam menjawab dengan suara bisikan, "Karena kau bukan cuma menggantikan Pak Dasuki, tapi sudah membuka pintu bagi kami semua." Abdul menjerit. Sejak malam itu, Abdul mulai kehilangan akal. Ia mulai menyumbangkan semua kekayaannya. Mobil dijual, rumah disedekahkan, toko-toko ia hibahkan. Ia kembali menjadi gelandangan. Tapi tidak ada yang berani dekat. Sebab malam-malam terakhir, warga melihatnya berjalan sendiri sambil berbicara dengan bayangan. Kadang duduk di pinggir jalan, memeluk kain kafan yang tak ada. Kadang tertawa, lalu menangis keras sambil berteriak, "Saya sudah kembalikan." Sampai suatu pagi, Abdul ditemukan tergeletak di trotoar, tepat di depan toko yang dulu berdiri di atas tanah pohon pisang itu. Tubuhnya dingin, matanya terbuka, dan di tangan kirinya segenggam tanah basah. Dokter menyatakan Abdul meninggal karena henti jantung mendadak. Tapi warga tahu itu bukan kematian biasa, sebab saat tubuhnya dibaringkan, ada bekas lumpur pekat di kedua telapak kakinya, seolah ia baru saja berjalan keluar dari dalam tanah. Jenazah Abdul dimakamkan dengan layak di TPU umum. Tidak ada keluarga, hanya beberapa warga yang bersimpati. Beberapa anak-anak yatim yang dulu pernah ia bantu menangis diam-diam di pinggir liang lahat. Ustadz Malik hadir di pemakaman. Wajahnya terlihat gelisah sejak prosesi dimulai. Dan benar saja, saat jenazah hendak diturunkan, langit yang semula cerah berubah mendung. Angin kencang berembus, daun-daun berputar liar. Seekor burung gagak melintas di atas liang kubur. Lalu, seorang penggali makam tiba-tiba jatuh pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Pak, saya lihat ada yang berdiri di dasar kubur." "Pak," katanya dengan suara terbata. Seseorang segera turun menggantikan. Jenazah Abdul tetap dimakamkan. Tapi suasana berubah menjadi sangat mencekam. 3 hari setelah pemakaman Abdul, warga sekitar TPU melaporkan kejadian ganjil. Setiap tengah malam terdengar suara ketukan dari dalam tanah. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Tok, tok, tok. Warga yang penasaran datang diam-diam. Mereka mengira itu hanyalah suara tikus atau tanah bergerak. Tapi mereka mendengar suara desahan, seperti orang mendekam lama dalam ruang sempit. "Bukakan pintu, aku belum selesai." Suara itu lirih, pelan, tapi menghantam sanubari siapapun yang mendengarnya. Seminggu kemudian, seorang petugas TPU yang sedang bersih-bersih menemukan segulung kain kafan kotor tergeletak di atas makam Abdul. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkan, tapi bau amis darah dan tanah sangat menyengat. Kain kafan itu masih basah. Dan anehnya, pada malam yang sama, toko modern yang dibangun di atas tanah bekas pohon pisang terbakar habis. Api menjalar cepat, seperti dipicu dari bawah lantai. Saksi mata mengatakan, mereka melihat asap pertama kali muncul dari ruang gudang,
tempat di mana dulunya batang pohon pisang besar pernah berdiri. Api membentuk siluet tinggi, menyerupai sosok berselimut kain putih. Ustadz Malik datang ke makam Abdul. Ia menabur bunga dan membaca Yasin. Tapi entah mengapa, setiap ayat yang dibaca, angin selalu berembus dari arah yang sama, seolah ada yang mengelilingi. Ia membuka tas kecilnya, mengambil batu bulat hitam, benda warisan dari guru spiritualnya. Batu itu dipercaya bisa mendeteksi kehadiran makhluk dari dimensi lain. Baru 5 menit ia duduk. Batu itu retak sendiri. Ustadz Malik berdiri, matanya tajam menatap nisan Abdul. Kau memang sudah mati, Dul, tapi jejakmu masih terbuka. Kau tidur di tempat mereka. Kau ambil yang bukan hakmu. Kau kembalikan dengan cara dunia, tapi tidak pernah minta maaf di alam mereka. Dan dari arah belakang, tok, 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 suara ketukan 3 kali, tepat di pohon akasia kecil yang tumbuh liar di samping makam Abdul. Padahal tak ada satupun manusia lain di area makam itu malam itu. Ustadz Malik hanya berbisik lirih, "Sudahlah, jangan ikuti lagi." Dan langkah kakinya cepat meninggalkan lokasi. Hari-hari berlalu, tapi makam Abdul selalu lembab. Bahkan saat kemarau, tanahnya seolah basah oleh embun yang tidak menguap. Para penggali kubur menghindari area itu, takut jika harus mengubur jenazah lain bersebelahan. Dan orang-orang yang dulu pernah menghina Abdul mulai mengalami nasib ganjil satu persatu. Ada yang mengalami kecelakaan tanpa sebab. Ada yang bermimpi melihat Abdul duduk diam, memeluk kafan, menatap mereka. Suatu malam, penjaga TPU mendengar suara langkah dari arah makam Abdul. Ia bersembunyi di balik pos, mengintip diam-diam. Ia melihat sosok laki-laki kurus dengan kain kafan setengah melilit tubuhnya berjalan pelan menyusuri deretan nisan. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat. Tapi ia tidak melayang. Ia berjalan. Setiap 3 langkah, ia mengetuk nisan dengan jarinya. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya, sosok itu menatap lurus ke arah pos penjaga dan menghilang. Sejak malam itu, makam Abdul dipagari. Bukan untuk mencegah pencuri, tapi untuk mencegah sesuatu dari dalam keluar. Kisah Abdul menjadi peringatan nyata bahwa tidur di tempat angker, apalagi tempat peristirahatan terakhir makhluk tak kasat mata, bukanlah hal sepele. Kekayaan bisa datang secara tiba-tiba, tapi jika datangnya dari pintu lain, maka harga yang harus dibayar akan sangat mahal, bahkan melebihi nyawa. Dan jika kalian melihat pohon pisang tua yang tampak sepi dan tak terurus di tengah malam, jangan pernah tertidur di bawahnya. Jangan sekalipun